Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Putri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sebelum masuk ke pematerian kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, selanjutnya kalian jangan lupa ya buat mengisi link presensi kehadiran terlebih dahulu. Nanti akan dilampirkan di Google Classroom. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita masuk ke kebijakan moneter. Ada yang tahu gak apa sih kebijakan moneter itu? Iya, betul sekali. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan mata uang yang dilakukan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau melalui tingkat suku bunga. Nah, selanjutnya di sini ada peran dan fungsi dari kebijakan moneter. Peran dari kebijakan moneter itu sendiri ialah sebagai pengendali uang yang beredar, dan tujuannya itu ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sini juga ada beberapa fungsi dari kebijakan moneter. Pertama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi itu sendiri ialah suatu keadaan perekonomian yang sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Yang artinya di mana pertumbuhan arus jumlah uang yang beredar dengan arus produksi barang dan jasa itu seimbang. Dan yang kedua yaitu untuk menjaga stabilitas harga. Nah, yang dimana harga itu akan terbentuk ketika terjadi interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa, sehingga ketika kedua hal tersebut ini berinteraksi maka akan membentuk suatu harga. Tetapi harga itu sendiri pasti akan mengalami yang namanya naik ataupun turun. Nah, supaya harga itu stabil, maka antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa itu harus disesuaikan, harus seimbang, supaya tidak ada keadaan yang fluktuatif atau naik turun atau berbeda jumlah, sehingga dapat berpengaruh terhadap harga si barangnya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja, yang dimana ketika nanti keadaan perekonomian itu sudah stabil, maka dapat memotivasi bagi para pengusaha untuk melakukan suatu investasi. Misalnya untuk membuka suatu usaha restoran makan. Nah, yang dimana untuk memajukan usaha tersebut itu membutuhkan tenaga manusia. Nah, yang dimana para pekerja yang tadinya itu menganggur, mereka itu mendaftarkan diri di perusahaan atau restoran tersebut itu, sehingga angka pengangguran itu akan menurun. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki posisi neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Nah, contohnya kayak Indonesia itu melakukan devaluasi terhadap nilai mata uang rupiah kepada mata uang asing, yang dimana nanti itu akan berpengaruh terhadap harga-harga barang yang diekspor ke luar negeri. Nah, sehingga dengan harga yang barang yang dijual ke luar negeri itu harganya itu akan murah. Nah, yang dimana akan meningkatkan pembelian terhadap barang tersebut. Nah, sehingga banyaknya permintaan tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan suatu negara, sehingga bagi Indonesia dengan adanya keadaan seperti itu dapat memperbaiki posisi neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Nah, di sini ada tujuan dari kebijakan moneter, yaitu tujuannya untuk menstabilkan keuangan suatu negara, yang dimana kebijakan moneter ini terkhusus dalam bidang perbankan atau keuangan. Selanjutnya yaitu ada jenis dari kebijakan moneter yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada tight money policy, yang dimana kebijakan ini disebut sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan
cadangan melalui beberapa kebijakan, yaitu pertama dengan kebijakan diskonto, yang dimana melalui tingkat suku bunga, yaitu tingkat suku bunganya yaitu dinaikkan atau ditingkatkan. Yang kedua yaitu melalui kebijakan pasar terbuka, yang dimana bank sentral ini tuh menjual surat-surat berharganya kepada masyarakat, misalnya seperti SBI, Sertifikat Bank Indonesia, yang dimana ketika surat berharga itu terjual kepada masyarakat, otomatis masyarakat akan memberikan sejumlah uang gitu ke Bank Indonesia yang menjual sertifikat tersebut, sehingga uang yang masuk atau disimpan dikasih kepada penjual sertifikatnya itu akan disimpan dan tidak diedarkan. Nah, yang ketiga yaitu melalui kebijakan cash ratio, yaitu dengan peningkatan cadangan kas bank, yaitu misalnya di suatu bank itu cadangan kasnya itu ada 500 juta. Nah, supaya dapat menekan tingkat inflasi, maka bank tersebut itu meningkatkan cadangan kasnya, yaitu dengan menambah 500 juta lagi, sehingga cadangan kas yang ada di bank tersebut itu harus 1M. Nah, yang dimana 1M tersebut itu tidak boleh diedarkan terlebih dahulu, supaya dapat menekan tingkat peredaran uang di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada pemberian kredit selektif. Nah, kredit itu bisa diberikan kepada masyarakat, tetapi harus melalui syarat-syarat tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada jenis kebijakan moneter easy money policy, di mana kebijakan ini dikeluarkan oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar, yaitu melalui 4 kebijakan yang sama. Yang pertama yaitu melalui kebijakan diskonto, yaitu kebijakan diskontonya atau tingkat sukunya itu menjadi diturunkan, sehingga banyak uang yang dikeluarkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa membeli barang apapun dengan tingkat bunga yang rendah. Dan yang kedua yaitu melalui kebijakan pasar terbuka. Nah, yang dimana hal dalam easy money policy ini, Bank Indonesia misalnya itu membeli kembali surat berharga yang telah dijual kepada masyarakat, sehingga uang yang tadi disimpan hasil penjualan surat berharga itu dikembalikan lagi ke masyarakat, sehingga sertifikat itu ditarik oleh Bank Indonesia dan uang juga beredar di masyarakat, sehingga dapat menambah peredaran keuangan. Dan yang ketiga yaitu melalui kebijakan cash ratio, yang dimana dalam hal ini itu cash ratio-nya itu dikurangin kembali lagi seperti yang di awal, yang awalnya tadi menjadi 1 miliar, jadi yang 500 jutanya itu dikembalikan lagi, diedarkan kepada masyarakat, sehingga cadangan kas yang ada di bank itu kembali seperti semula, jadi 500 juta. Dan yang terakhir yaitu dengan kebijakan pemberian kredit selektif, yaitu di sini itu kebijakan pemberian kreditnya itu sudah mulai longgar, tidak seperti yang di awal. Kalau yang di awal itu harus memenuhi beberapa syarat yang harus terpenuhi karena keadaan ekonominya sedang ada masalah, misalnya sedang terjadi inflasi, pasti apapun juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, dalam money policy ini sudah ada beberapa pelonggaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama yaitu ada kebijakan operasi pasar terbuka, yang dimana dalam hal ini tuh ialah menjual belikan surat berharga, yang dimana ketika proses jual beli itu terjadi akan berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Ketika surat berharga itu dijual ke masyarakat, otomatis dapat menekan tingkat laju peredaran uang di masyarakat. Ketika di surat berharga itu dibeli lagi oleh pihak Bank Indonesia misalnya, maka tingkat jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan kembali seperti semula. Dan yang kedua yaitu melalui kebijakan diskonto, yaitu melalui tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga ini juga berpengaruh terhadap perekonomian. Nah, yang dimana ketika si tingkat bunga itu tinggi, maka jumlah uang yang beredar itu akan bisa ditekan. Dan yang kedua yaitu ketika tingkat suku bunganya itu rendah, otomatis permintaan akan suatu barang dari masyarakat itu akan tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar itu akan meningkat. Dan yang ketiga yaitu kebijakan dalam kewajiban cadangan kas, yaitu jadi cadangan kasnya itu
ketika terjadi inflasi misalnya, maka cadangan kas terhadap bank itu harus ditambah. Misalnya nih, ada satu orang nasabah yang dimana dia itu biasa menabung 6 juta. Nah, otomatis satu nasabah itu ada yang namanya kas wajib, misalnya 20% dari 6 juta, yaitu 1.200.000. Nah, yang dimana uang yang 1.200.000-nya itu tidak boleh dikemana-manakan, tetapi hanya disimpan di bank, tidak boleh disebar ke orang lain, tidak boleh dipinjamkan ke orang lain, maka disimpan sebagai cadangan kas. Dan yang selanjutnya yaitu ada kebijakan pemberian kredit selektif. Nah, yang dimana pemberian kredit ini boleh, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya memenuhi 5C, yaitu ada karakter seseorang si penerimanya. Yang kedua yaitu ada capability, yaitu kemampuan seseorang ketika nanti mau membayar kreditannya. Yang ketiga yaitu ada kolateral, yaitu jaminan si penerima kredit. Dan yang keempat yaitu ada conditional of economy, yang dimana kondisi si penerima kredit itu apakah dia mampu dan memenuhi ketika nanti mereka diberikan kredit. Dan yang terakhir yaitu ada capital, yaitu modal dari si penerima kreditnya. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan dorongan moral. Nah, yang dimana bank sentral ini sangat berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar, yang dimana biasanya melalui pengumuman, yaitu dengan pidato atau surat edaran, yang dimana dalam pidato atau surat edaran itu berisi tentang larangan atau ajakan untuk menahan pinjaman atau melepaskan suatu pinjaman uang. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan yang kedua, yaitu ada kebijakan fiskal. Nah, sebelumnya ada yang tahu kebijakan fiskal itu apa? Iya, betul sekali. Jadi kebijakan fiskal itu ialah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan jalannya perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatan, yaitu dari pajak. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran dan fungsi dari kebijakan fiskal. Sebelumnya ada yang udah baca dalam LKS ataupun dari Google, apa sih peran dan fungsi dari kebijakan fiskal? Iya, nah jadi peran dari kebijakan fiskal itu sendiri sangat berhubungan erat dengan fungsi dari kebijakan fiskal. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu ada fungsi alokasi, yang dimana fungsi utama kebijakan fiskal itu ialah mengalokasikan atau menentukan dengan tepat dana yang akan dialokasikan, karena hal ini itu berkaitan erat dengan perpajakan dan pengeluaran, karena alokasi dana ini tergantung terhadap pengumpulan pajak dan pengeluaran pendapatan yang dilakukan pajak dan pengeluaran pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan tertentu. Tetapi dalam fungsi alokasi ini pemerintah harus menyisihkan sebagian dananya untuk tujuan khusus. Yang kedua yaitu ada fungsi distribusi. Nah, yang dimana fungsi distribusi ini sudah lebih spesifik tujuan alokasi dananya, yaitu misalnya pemerintah mendapatkan uang 1 triliun. Nah, yang dimana uang 1 triliun ini sudah disediakan untuk program-program sosial suatu negara, misalnya program-program sosial di negara Indonesia, yaitu yang nantinya akan disebar ke setiap daerah. Dan yang ketiga yaitu ada fungsi stabilisasi. Nah, yang dimana dengan adanya fungsi stabilisasi ini dapat menstabilkan suatu perekonomian. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi pembangunan, yang dimana misalnya dengan adanya pembangunan misalnya infrastruktur bagi daerah-daerah terpencil dapat membuat mereka itu merasa sejahtera gitu, yang tadinya mereka harus ke pasar atau berjualan itu melalui rakit, melewati sungai, tapi ketika dibangunnya itu jembatan, maka akan membuat mereka senang gitu dan mereka merasa sejahtera gitu, sehingga meningkatkan pendapatan terhadap si masyarakatnya itu sendiri.
selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari kebijakan fiskal yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada ekspansif, yang dimana dalam ekspansif ini ialah untuk meningkatkan perekonomian, yang dimana kondisi perekonomiannya sudah mulai lesu, yaitu dengan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Misalnya pemerintah itu memberikan subsidi ke masyarakat, misalnya dalam hal bahan bakar, itu kayak bensin, yang dimana ketika ada subsidi terhadap bahan bakar tersebut, maka dapat memotivasi kepada para pelaku ekonomi untuk memulai berusaha lagi. Dan yang kedua yaitu dengan meningkatkan pendapatan transfer payment, yang dimana transfer payment ini ialah penerimaan yang diterima oleh seseorang tetapi bukan merupakan hasil balas jasa tahun ini, melainkan dari pendapatan tahun lalu. Dan yang terakhir yaitu dengan menurunkan tarif pajak, yang dimana ketika tarif pajak itu diturunkan, maka banyak para pelaku ekonomi atau banyak para pedagang mereka termotivasi, wah dengan adanya penurunan tingkat pajak mereka bisa memulai usaha baru, sehingga yang tadinya perekonomian lesu ini mulai bangkit kembali. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan fiskal kuantitatif, yang dimana dalam kebijakan fiskal ini itu ialah untuk mengendalikan perekonomian, dikarenakan kondisi pasarnya ini sudah tidak bisa memenuhi permintaan dari masyarakat, yaitu sama dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menurunkan pengeluaran pemerintah, kan yang awalnya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Nah, dalam hal kuantitatif harus diturunkan pengeluarannya, sehingga yang tadinya bahan bakar itu disubsidi, subsidi itu dicabut oleh pemerintah, sehingga masyarakat manapun bisa membeli bahan bakar apapun, tidak terfokus hanya kepada bahan bakar yang disubsidi. Nah, yang kedua yaitu dengan mengurangi pendapatan transfer payment. Dan yang terakhir yaitu dengan meningkatkan tarif pajak yang tinggi, yang dimana ketika tarif pajak terhadap suatu barang apapun itu ditinggikan, maka permintaan akan barang tersebut itu akan berkurang. Dan yang terakhir yaitu ada instrumen dari kebijakan fiskal yang terbagi menjadi 4. Yang pertama dilihat dari segi pajak, karena pajak ini merupakan salah satu pendapatan dari suatu negara, dan tinggi atau rendahnya pajak itu dapat berpengaruh terhadap peredaran jumlah uang. Dan yang kedua dilihat dari segi subsidi, yaitu yang dimana ketika pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat, misalnya yaitu subsidi terhadap bahan bakar. Nah, yang dimana pemerintah itu ingin mengatasi supaya inflasi itu tidak terjadi semakin meningkat, sehingga uang yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli bahan bakar itu menjadi sedikit, karena kan adanya subsidi dari pemerintah. Dan yang ketiga yaitu ada pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir ada transfer payment, yaitu tinggi atau rendahnya transfer payment yang diterima oleh seseorang juga berpengaruh terhadap laju peredaran keuangan yang ada di suatu negara. Baik, untuk pematerian kali ini dicukupkan sekian. Apabila kalian masih penasaran dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kalian boleh sharing dengan teman kalian. Dan boleh juga cari referensi lain, tidak hanya dari LKS. Mungkin dicukupkan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.